Dan tema perenungan kita saat ini menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, tentu tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Setiap orang tentunya ingin menjalani kehidupan yang baik, lancar, dan tidak harus menderita. Kalau boleh, tidak ada pergumulan, penderitaan. Namun realita hidup sebaliknya. Kadang orang ada dalam pergumulan, tantangan hidup, apapun itu. Mungkin bergumul karena kesehatan, bergumul karena keluarga, bergumul karena pekerjaan. Itulah realita hidup yang kita alami. Sehingga penderitaan bagi sebagian orang, mereka menganggap itu harus dihindari. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Bacaan firman Tuhan saat ini berisi tentang penderitaan yang akan dihadapi Yesus, serta syarat-syarat untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus berbicara tentang masa depannya sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati dengan cara disalibkan. Hal ini pertama kali Yesus dengan jelas mengatakan bagaimana perjalanan pelayanannya kepada para muridnya. Ia menganggap sudah saatnya untuk mengajar lebih lanjut tentang kemesiasannya. Dan ia mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati. Penolakan dirinya justru datang dari orang-orang yang menyebut diri sebagai bangsa atau umat pilihan Allah. Mereka yang disebut sebagai umat perjanjian. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang menolak dia, tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Yesus menyebutkan dengan jelas. Namun Yesus tetap memastikan bahwa kematiannya tidaklah kekal. Karena dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya sangat kontras dengan konsep kepercayaan murid-murid tentang Mesias pada waktu itu. Sehingga menimbulkan reaksi dari para muridnya. Secara khusus Petrus. Petrus tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan dia sampai menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena Petrus tidak percaya, tidak dapat menerima ucapan Yesus. Karena dia tahu gurunya memiliki power, memiliki kuasa. Dan dia telah menyaksikannya. Berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Menyembuhkan orang, meneduhkan angin ribut. Segala masalah yang berat dapat dibereskannya. Kok harus mati? Petrus tidak mau gurunya menerima penderitaan. Apalagi harus menanggung maut. Karena mungkin Petrus berpikir, ketika dia menarik Yesus, menegur dia dapat menenangkan Yesus dan mengubah pikirannya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Namun justru Yesus memberi respon yang berbeda. Dia memarahi Petrus dengan tegas. Yesus katakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus disebut sedemikian rupa karena ia seolah-olah mau menghalangi Yesus untuk melakukan misinya. Apa misi Yesus? Ialah menyelamatkan kita, umatnya. Dia datang ke dunia ini untuk satu misi. Jadi lewat pengorbanannya di kayu salib, maka dosa kita diampuni. Ada pembaruan hubungan dengan Allah. Dan itu sudah dilakukannya. Selanjutnya, Yesus mengatakan 3 syarat utama yang harus dilakukan orang percaya untuk mengikut Dia. Ini penting untuk kita boleh renungkan, untuk kita boleh hayati, tetapi juga untuk kita lakukan. Hal yang pertama yang Yesus katakan, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melupakan kepentingan diri sendiri, menanggalkan keegoan kita, dan ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penyangkalan diri berarti sebuah sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad, keinginan, komitmen, keberanian, dan integritas sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, memikul salib.
Salib melambangkan beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus. Bisa saja berupa penderitaan. Ada yang mungkin salibnya ketika kehilangan, kematian orang-orang yang kita kasih, ada duka cita. Bisa ada dalam keadaan kehinaan, dalam keadaan cemoohan karena iman. Bisa saja ada penolakan. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Kristus atau karena mengikut Kristus. Kemudian hal yang ketiga, mengikut Dia. Teladan yang Yesus tunjukkan adalah Dia tidak hanya mengajar pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan benar dengan kata-kata saja, namun Ia lebih dulu melakukannya. Jadi Yesus memberikan teladan yang baik. Mengikut Yesus berarti tidak sebatas identitas sebagai orang Kristen, namun harus mampu menunjukkan karakter orang Kristen, yaitu kuat iman, setia, hidup dalam kasih, rela berkorban, berlandaskan iman. Itulah yang harus kita tonjolkan, kita tampilkan sebagai identitas kita sebagai orang yang percaya. Yesus menjelaskan bahwa orang yang tidak mau menyangkal diri, tetapi sebaliknya hidup untuk dirinya sendiri, yang mau terus ada di zona nyaman, yang mau menyelamatkan nyawa, justru akan kehilangan nyawanya. Dalam ayat 35 kan jelas. Menyelamatkan nyawa berarti mencari aman. Tidak mau menghadapi resiko demi Kristus. Tidak mau berkorban bagi Kristus. Sebab tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk ini menjadi perenungan kita di Minggu Sengsara yang kedua. Lewat perenungan saat ini kita mendapati bahwa kegagalan Petrus dalam mengimani Yesus sebagai Mesias adalah ketika Yesus tidak sesuai dengan konsep berpikirnya. Mungkin orang juga demikian. Orang sudah tahu Yesus itu baik, Dia memberkati umatnya. Berarti orang mau hidup senang terus. Bukan seperti itu. Kalau orang memiliki konsep demikian, keliru. Yesus tidak menawarkan demikian. Dalam bacaan ini jelas ayat 34. 3 syarat tadi. Mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Dan Petrus belum memiliki sikap yang demikian. Namun Petrus juga mengalami perubahan. Ketika Yesus bangkit menampakkan diri, dia lari ke kubur untuk ingin melihat Yesus. Maka ada pembaruan dalam dia. Konsepnya yang salah dirubah. Sehingga Petrus menjadi rasul yang memberitakan sampai harus mengalami penderitaan dan kematian. Mungkin saat ini orang memiliki konsep yang salah tentang Kristus. Mari orang rubah. Firman mengajak kita untuk memiliki pemahaman yang benar sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau diatur oleh Tuhan. Kita harus memposisikan diri dan pikiran kita di bawah otoritas Kristus. Dalam perikop ini, 3 syarat tadi menjadi hal yang penting. Ketiga hal ini menunjukkan satu konsekuensi untuk mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, maka jalanilah dengan sukacita. Mengikut yang dimaksud adalah tetap secara terus-menerus, konsisten, dan hidup dalam diri seorang murid hanyalah melakukan perintah Yesus. Menyangkal diri dan pikul salib adalah syarat mengikut Dia yang merupakan kekuatan dan bukan kelemahan. Ini menjadi tema perenungan kita. Jadi menyangkal diri, memikul salib itu merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Mungkin orang berpikir, ya orang Kristen kok tidak pakai akal. Masa bodoh tuh ingin memikul salib, ingin menderita. Orang bukan mau cari-cari supaya menderita. Kalau kita juga meyakini Yesus menawarkan kebahagiaan, damai, sukacita. Tapi kalaupun orang harus mengalami penderitaan karena Kristus, orang yang tidak takut. Karena ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Kemudian dalam tema ini juga mengajak kita. Panggilan Yesus Kristus untuk menyangkal diri, memikul salib melandasi kehidupan kita sebagai orang percaya yang tak jarang diperhadapkan dengan godaan, tantangan, ancaman, bahkan penderitaan. Sebab Ia tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan selalu diwarnai keberhasilan dan jauh dari kegagalan dan penderitaan. Namun Ia berjanji akan selalu menyertai, menguatkan serta memberikan jalan keluar. Ketika mengikut Yesus menjadi keputusan kita, maka ikutlah Dia dengan komitmen yang benar.
Siap untuk menyangkal diri, menanggalkan keegoan dan mengutamakan Kristus. Siap untuk memikul salib, berkorban dalam kebenaran. Dan ikutlah dia di jalan yang benar. Maka yang berjalan di jalan Tuhan akan mendapatkan hidup yang dijanjikan dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.